Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Setiawan, saya dari PKI kelas E. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa membuat video dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam dapat kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Kepada Bapak dosen, saya akan membawakan sebuah judul yang berjudul Jujur. Jujur merupakan cerminan jati seorang muslim. Rasulullah SAW adalah orang yang terkenal dengan kejujurannya. Dalam kehidupan sehari-hari, beliau selalu mengedepankan kejujuran, karena kejujuran adalah akhlak yang sangat baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita senantiasa memelihara kejujuran dalam hidup kita, niscaya kita akan menjadi bagian dari orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Bapak dosen atau ibu dosen dan teman-teman yang saya cintai, kita semua setuju bahwa jujur merupakan budi pekerti yang mulia. Dengan kejujuran, seseorang perlahan akan menuju kebaikan. Apabila seseorang telah jujur dan mampu menempatkan suatu kebaikan, maka ia terbimbing menuju surga. Bukanlah Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya kejujuran membimbing ke arah kebaikan, dan kebaikan itu membimbingnya ke surga. Seseorang yang jujur, maka hingga dia ada di sisi Allah, ia akan menjadi orang yang jujur dan benar di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat dusta membimbing seseorang pada kejahatan, lalu kejahatan itu menyeret ke neraka. Seseorang yang terbiasa berdusta, maka hingga di sisi Allah yang biasa berdusta, maka hingga di sisi Allah kelak tetap menjadi pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Teman-teman yang saya cintai, orang yang suka berterus terang dan jujur dalam segala hal kehidupan, maka ia termasuk memiliki sifat kenabian. Sebab tentu saja orang yang jujur itu suka dengan kebenaran. Karena sukanya, maka ia selalu memelihara kebaikan dari dusta. Karena itu cenderung untuk melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran agama. Dalam surat Maryam ayat 41, Allah berfirman, "Wad'ku fi kitabi indahima innahu kana sidiyaku nabiyya." Artinya, ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Ini sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi Nabi. Kejujuran itu dekat dengan kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang disenangi Allah. Jika Allah senang, maka pasti Dia akan mengasihi. Dan hambanya yang jujur, maka kelak di hari kiamat akan disediakan tempat yang menyenangkan, yaitu surga. Sesungguhnya kejujuran dan sikap terus terang akan membawa diri menuju ke jalan kemerdekaan jiwa. Jiwa yang merdeka, bebas tanpa ikatan. Sebab yang selalu jujur, maka ia tidak merasa cemas dan takut pada siapapun. Apa yang dilihatnya akan dikatakan apa adanya. Dia tersembunyi dan terselipi kebohongan sedikit pun. Orang yang senantiasa jujur, maka ia pun jujur terhadap dirinya sendiri.
kejujuran pada sendiri mengantarkan dirinya pada suatu kemajuan, di mana karena kejujuran akhirnya ia mengakui kekurangan dan kelemahan yang dimiliki. Jika seseorang menyadari kekurangan dan kelemahannya, pasti ia tidak mempunyai sifat sombong. Dengan demikian tentu akan terus belajar dan berusaha untuk meningkatkan diri dan memperbaiki kelemahan yang dimiliki. Para hadirin yang cintai, sekali lagi saya katakan bahwa orang yang jujur tidak akan takut kepada siapapun. Jika ia harus menghadapi bahaya dari perkataannya yang jujur, maka ia tidak akan khawatir. Bahkan ia tak segan-segan mengatakan apa adanya, tetapi terhadap dirinya dan hati ia sangat takut. Ketakutan itu ialah jangan-jangan ia memungkiri suara hati sendiri, di mana suara hati mengemukakan kebenaran. Oleh karena itu, setiap individu harus mempunyai kejujuran, harus menanamkan sifat kejujuran, karena jujur merupakan sifat yang paling dimuliakan oleh Allah. Serta seorang muslim harus mempunyai sifat kejujuran. Hendaknya kita senantiasa bersikap jujur di mana saja, kapan saja, dalam pergaulan sehari-hari maupun saat kita kuliah. Kita harus mengedepan kejujuran, karena dengan kejujuran kita akan dibawa ke surga. Marilah kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita seorang muslim selalu memiliki akhlak mulia, yaitu kejujuran. Kejujuran akan membawa hati kita selalu tenang. Kejujuran adalah tanda bukti keimanan. Orang mukmin pasti jujur. Jika tidak jujur, berarti keimanannya sedang diserang penyakit munafik. Sebagai kita diketahui, munafik itu orang bermuka dua. Munafik itu orang yang bermuka dua, di luar berkata iya, di dalam berkata tidak. Suatu hari salah satu sahabat Nabi bertanya kepadanya, apakah mungkin orang itu pelit? Dan Rasulullah menjawab, mungkin saja. Sahabat Nabi bertanya lagi, apakah mungkin orang mukmin? Pengecut, Nabi menjawab lagi, mungkin saja. Tapi ketika sahabat Nabi bertanya, apakah mungkin seorang mukmin berbohong? Nabi menjawab, mungkin berbohong. Nabi menjawab, tidak. Hadis riwayat Imam Malik dan kitab Al-Muwatta. Teman-teman yang berbahagia, apa yang bisa dipelajari dari hadis tersebut? Hadis tersebut mengatakan kita untuk berkata jujur, karena orang mukmin tidak mungkin berbohong, karena kejujuran adalah semua pangkal perbuatan baik manusia. Tidak ada perbuatan dan ucapan kejujuran. Oleh sebab Allah menyuruh orang mukmin agar selalu berkata jujur. Sebagai penutup, kejujuran adalah tiang agama, sendi akhlak dan pokok rasa kemanusiaan. Tanpa kejujuran, agama tidak lengkap, akhlak tidak sempurna, dan seorang muslim tidak sempurna menjadi manusia. Disinilah pentingnya kehidupan. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya sebagai berikut, tetap berpegang erat wahai kaum, seakan-akan melihat kehancuran dalam berpegang teguh, tapi yakinlah bahwa di dalam kejujuran itu terdapat keselamatan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah mohon dimaafkan, karena manusia adalah hanya salah. Yang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya berikan ada manfaatnya. Kalau tidak ada, mohon cari di Google. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.